Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang istimewa ini. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang terhormat. Semoga momen ini memberikan inspirasi dan keberkahan atas perjalanan 8 tahun Art City Research Center Universitas Syah Kuala. Kami akan membersamai Anda semua memandu acara ini agar berjalan dengan lancar. Saya Irfan Zikri bersama rekan saya. Saya Ratna Mulyani mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu, serta para hadirin yang kami hormati. Kami merasa sangat terhormat dapat berdiri di sini untuk memandu acara Anugerah dan apresiasi Milad ke-8 ARC PUI PT Nilam Aceh USK. Ya, Ratna dan para hadirin semuanya, barusan kita telah menyaksikan penampilan yang sangat luar biasa dari siswa kita, Zizi dan Adit, dua talenta muda yang luar biasa yang juga tergabung ke dalam peneliti cilik dari ARC. Betul sekali Irfan, Zizi dan Adit adalah bagian dari keluarga besar ARC sebagai peneliti cilik Nilam Aceh. Di bawah bimbingan para pakar di ARC USK, mereka telah berhasil meraih beberapa penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Luar biasa sekali, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Zizi dan Adit atas penampilan yang sangat luar biasa. Semoga ini terus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya di berbagai bidang. Luar biasa sekali Irfan, saya melihat bahwa hadirin yang berhadir di sini semuanya cerah-cerah, bahagia tentunya, pasti ada rahasia di baliknya yang akan kita saksikan, produk-produk yang menyumbang kepada keberhasilan glowingnya ya, wajah-wajah para hadirin yang hadir di sini. Betul sekali, tapi kayaknya kurang semangat kalau kita belum relaksasi dengan berpantun ya. Betul sekali Irfan, setuju. Saya mau menantang Ratna untuk berpantun, boleh ya? Siap menerima tantangan Irfan. Oke, kita coba dengar ya. Siap, nah hadirin kalau saya membaca pantun mohon direspon dengan bereh hadirin. Jangan lagi cakep, kita kan di Aceh ya. Oke ya, kita mulai ya. Pagi cerah burung terbang tinggi. Di langit biru terlihat indah. Selamat datang di acara ini. Tempatnya prestasi dan semangat yang luar biasa. Luar biasa sekali. Saya mengharapkan ada balasan ini dari Irfan. Waduh, kayaknya kita balasan nih ya. Silakan. Saya cobalah ya. Pagi cerah burung berkicau. Beres. Teriakan riang mengiringi langkah. Beres sekali. Selamat datang di acara megah. Beres. ARC Nilam bersinar tanpa lelah. Luar biasa sekali. Baik Irfan, sebagai pusat unggulan IPTEK Perguruan Tinggi Nilam Aceh, ARC telah menjadi kebanggaan USK dan tentunya kita semua. ARC telah berdedikasi dan berkomitmen dalam pengembangan riset, teknologi dan inovasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Ya, selama 8 tahun berdiri ARC telah memainkan peran strategis dalam mendorong Nilam Aceh menjadi salah satu komoditas unggulan yang tidak hanya bernilai ekonomis tinggi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan penguatan daya saing Indonesia di pasar internasional. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah mendukung keberhasilan ARC selama ini, sekaligus merayakan pencapaian-pencapaian penting yang telah diraih ARC. Perjalanan, perjuangan, dan keberhasilan ARC tentu tidak lepas dari dukungan luar biasa dari berbagai stakeholder dalam platform Pentahelix Nilam Aceh, Universitas Syah Kuala, pemerintah, bisnis dan korporasi, masyarakat petani, dan juga media. Berikan aplaus yang meriah untuk Pentahelix Nilam Aceh kita. Betul sekali Ratna.
Berikut izinkan kami juga ingin menyampaikan apresiasi sekaligus juga menyapa para tamu undangan dan hadirin yang sudah berhadir di sini. Sudah berhadir di sini Rektor Universitas Syah Kuala beserta jajaran pimpinan universitas, fakultas, dan lembaga yang menjadi pilar kekuatan dari ARC. Turut hadir juga para mitra dan stakeholder yang terus memberikan dukungan penuh untuk kemajuan ARC dan Nilam Aceh. Dan ini tidak kalah pentingnya adalah Ketua ARC bersama dengan rekan-rekan super tim dari ARC yang terus menginspirasi dan saling menguatkan satu sama lainnya. Dan tentunya seluruh tamu undangan yang sudah berhadir pada hari ini, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk kita semua. Dan mari kita sambut bersama anugerah dan apresiasi Milad ke-8 ARC PUI PT Nilam Aceh USK. From local to global, innovating Indonesian essential oil to the world. Yang kami hormati, tema ini menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung inovasi dan transformasi minyak asiri Indonesia, khususnya Nilam Aceh, agar mampu bersaing di pasar global. Betul sekali, namun sebelum kita memulai rangkaian acara ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan memanjatkan doa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, perjalanan 8 tahun ARC PUI PT Nilam Aceh USK adalah cerita tentang dedikasi, inovasi, dan keberanian melangkah menuju visi besar, menjadikan Nilam Aceh sebagai ikon minyak asiri dunia. Untuk itu, kami mengundang salah satu tokoh penting yang telah berkontribusi besar dalam membangun fondasi ARC dan membawa pusat penelitian ini ke tingkat yang lebih membanggakan, yaitu Dr. Indra. Dr. Indra dalam kondisinya yang masih kurang sehat, berkenan berhadir bersama kita pada hari ini untuk berbagi kilas balik yang akan membawa kita menyelami tantangan, perjuangan, dan keberhasilan ARC selama 8 tahun terakhir. Kepada Dr. Indra, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Syah Kuala dan jajarannya, yang saya hormati para dekan dalam lingkungan Universitas Syah Kuala, yang saya hormati stakeholder Pentahalik, ada dari unsur pemerintah, dari unsur bisnis, perbankan, dari unsur NGO, dari unsur petani, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Izinkan saya membacakan semacam prolog dalam ulang tahun ke-8 ARC yang sama-sama kita cintai. Judulnya adalah ARC Rumah Kita, ditulis oleh
Syaifullah Muhammad. ARC ini rumah kita. Kita bangun dari awal tanpa ada apa-apa. Kita hanya punya tekad ingin berbuat baik untuk sesama, ingin membantu para petani nilam, ingin mewujudkan kembali kejayaan nilam Aceh melalui ilmu pengetahuan dan inovasi. Kita punya keyakinan bahwa niat baik akan menemukan jalannya. Tuhan memberi jalan itu. Perlahan tapi pasti rumah itu kita bangun. Kita cari lokasi tanahnya yang mudah dijangkau oleh siapa saja, baik orang kecil hingga besar, memberi visi masa depan untuk kejayaan nilam Aceh. Rumah yang kita bangun dengan hati ini, kita memilih pasir, batu bata, kerikil yang bersih agar ketika dibaur dengan semen memiliki daya ikat dan daya rekat yang baik, mampu menjelmakan bangunan yang kokoh. Orang-orang yang cerdas, jujur, bekerja keras, tulus, penuh kebijaksanaan, menjadi tiang dan dinding yang kokoh bagi rumah ARC kita. Kita dikaruniai atap rumah yang kokoh dan teduh, memantulkan kilau prestasi saat diterpa sinar, memberi kehangatan sekaligus keteduhan dan perlindungan saat badai. Kita beruntung pimpinan WESKA bersedia menjadi di depan memberi teladan, berada di tengah menjadi pelaksana, dan di belakang memberi dukungan sesuai tuntutan keadaan. Begitulah ARC tumbuh dari semangat orang-orang sederhana berhimpun membangun nilai menjadi cita-cita mulia, bukan sekedar uang dan pedang yang sering membawa petaka. ARC ini rumah kita, perlu kita jaga agar semakin bermakna. Kejujuran adalah modal utamanya. Kerja keras, kerja cerdas, penuh keyakinan secara bersama-sama adalah nafas dan kunci perjuangannya. ARC mencari dan memberi yang terbaik untuk negeri, bukan sekedar janji. Jika 10 tahun lalu minyak nilam petani dihargai 300.000, saat ini 1,7 juta tetap saja diburu. 10 tahun lalu 4 kabupaten menanam nilam masih tersisa. Hari ini 17 kabupaten bersemangat menanam asa. Dulu ekspor nilam langsung dari Aceh ke Prancis hanya mimpi, tapi kini telah terjadi berulang kali. Dulu online store nilam hanya candaan, tapi kini secara mantap menjadi kenyataan. Dulu outlet produk nilam hanya imajinasi, kini 2 WESKA store telah terpatri. Berbagai prestasi harus terus disyukuri melalui kerja keras, ikhlas, dan cerdas untuk masa depan yang mandiri. Hilirisasi inovasi menjadi keniscayaan untuk kesejahteraan petani dan bangsa di masa depan. Kita tidak mencari penghargaan, meski berbagai award silih berganti berdatangan. ARC ini rumah kita, pengurusnya adalah keluarga. Tegakkan integritas agar Tuhan terus menjaga. Tidak ada alasan untuk tidak bertahan di masa depan, meski kita harus bersahabat dengan perubahan. Kini saatnya generasi baru ARC tampil di depan. Dengan sepenuh hati kami berharap agar ini jangan menjadi beban, sebab kita berjuang untuk kemanusiaan sebagai jalan pulang yang baik kepada Tuhan. Sekali layak berkembang, surut kita berpantang. Pesan kami kepada kawan ARC muda, mari kita terus fokus pada kontribusi
bukan pada posisi. Wahai Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, yang jiwa kami semua adalah genggaman-Mu. Jika umur kami masih Engkau titipkan dalam badan, kami ingin melihat rumah kami ARC ini semakin kokoh, semakin indah, semakin bermanfaat untuk rakyat dan bangsa kami. Amin. Banda Aceh 23 Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Dr. Indra, tokoh inspiratif ARC kita. Terima kasih kepada Dr. Indra atas paparan yang sangat menyentuh hati, disampaikan dari hati. Pastinya bagi insan-insan yang terlibat dengan perjuangan Nilam Aceh akan merasakan haru yang luar biasa dari penyampaian tadi. Betul Irfan. sekali, tadi saya sempat goosebump, dan semoga perjalanan ini terus menginspirasi kita semua. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Indra, semangat anak-anak muda untuk terus berjuang, mendukung dan mengembangkan Nilam Aceh kita sebagai kebanggaan dan kontribusi untuk pembangunan masyarakat Aceh. Insya Allah Irfan. Hadirin yang kami hormati, setelah mendengar narasi kilas balik perjalanan 8 tahun ARC PUI PT Nilam Aceh, kami ingin mengajak Anda sekalian menyaksikan lebih dekat bagaimana langkah-langkah nyata telah diambil sehingga tahun 2024 ini. Ya, melalui sebuah video dokumentasi, kita akan diajak untuk melihat perjalanan yang penuh dedikasi, inovasi, dan kolaborasi mulai dari awalnya ARC berdiri hingga pencapaian luar biasa yang telah membawa Nilam Aceh ke pentas dunia. Mari kita saksikan bersama video perjalanan ARC 2024. Kami mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned up. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. And it's been 2 years, I miss my home, but there's a fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned up. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. A lot of fight left in me. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open.
I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned up. So right now I'll be strong. I'll play my fight song, and I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. No, I've still got a lot of fight left in me. Luar biasa sekali, kayaknya foto-foto tadi tidak cukup sepertinya untuk menggambarkan bagaimana ini setahun ini Bapak Ibu semuanya. Setahun perjalanan ini padat sekali aktivitasnya, banyak sekali aktivitasnya. Betul sekali Irfan, luar biasa. Setiap hari pastinya ada pengunjung KRC ya, dari nasional maupun internasional dengan berbagai kegiatan, berbagai award, luar biasa sekali. Hadirin yang kami hormati, kini tiba saatnya kita mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara dari pemimpin Universitas Syah Kuala yang selalu menjadi pendukung utama pergerakan ARC USK yang memiliki visi besar dalam memajukan pendidikan, penelitian, dan inovasi. Mari kita sambut Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Marwan IPU ASEAN Eng, yang senantiasa mendukung penuh keberhasilan ARC BPT Nilam Aceh. Kepada Prof. Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati para wakil rektor, kemudian Bapak Ibu dekan ataupun yang mewakili, ketua lembaga, sekretaris Senat Akademik Universitas Syah Kuala, kemudian tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu para mitra Universitas Syah Kuala, baik dari pemerintah Aceh, kemudian dari pemerintah daerah, dari dunia usaha, media, NGO, dan banyak pihak lagi yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu para dosen yang selama ini sudah menjadi bagian dari Atsiri Research Center Universitas Syah Kuala, serta yang kita banggakan para mahasiswa Universitas Syah Kuala yang sudah berhadir di kesempatan yang berbahagia ini. Puji dan syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir bersama dalam rangka milad ke-8 Atsiri Research Center ARC Universitas Syah Kuala. Salawat dan salam mari sama-sama juga kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sama-sama kita dengarkan sekilas dari Pak Indra perjalanan ARC selama lebih kurang 10 tahun terakhir. Walaupun secara resmi pusat riset ini menjadi National Center of Excellence, pusat unggulan IPTEK, mungkin sejak 8 tahun yang lalu. Dan itu menjadi menandakan milestone penting dari usaha kita bersama
Universitas Syah Kuala bersama masyarakat Aceh, berbagai pihak untuk menghidupkan kembali Nilam Aceh ini sebagai komunitas penting unggulan dari tanah Aceh yang sudah hadir sejak lebih 100 tahun yang lalu. Jadi kami ingin mengucapkan selamat pada Super Team ARC, Pak Saifullah Muhammad dan kawan-kawan. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, ada lebih 70 dosen, tenaga kependidikan juga, mahasiswa terlibat di dalam tim ini. Selamat kepada ARC Universitas Syah Kuala. Saya memahami ARC karena saya juga di grup WA ARC. Jadi begitu aktif. Boleh dibilang 24 jam kali 7 hari. Jadi tidak ada istilah libur. Karena banyak pihak saat ini melihat ARC ini bisa menjadi hub penting. Bagaimana kita membangun, mensejahterakan masyarakat Aceh melalui Nilam. Kalau di masa-masa awal ARC kita mencari mitra, hunting, menawarkan proposal ke sana kemari. Alhamdulillah saat ini ARC menjadi magnet bagi Nilam Aceh, bagi penggerak ekonomi masyarakat di Aceh. Banyak pihak datang ke kita, ke kampus, ke ARC untuk belajar. Kalau kita lihat tadi di video, mulai dari TK, SD, sampai perguruan tinggi dan berbagai kelompok masyarakat datang ke Universitas Syah Kuala. Bahkan dari Papua ingin belajar bagaimana menanam nilam ini. Jadi inilah harum semerbak nilam dari ARC sehingga bisa mengundang berbagai pihak untuk datang ke Aceh. Saya kira kehadiran mereka juga tidak hanya mengunjungi Universitas Syah Kuala, saya yakin mereka juga ingin melihat Aceh secara lebih luas. Jadi ini kontribusi yang mungkin intangible, ya, dampak dari kehadiran Universitas Syah Kuala melalui ARC ini. Oleh karena ini kami sekali lagi ucapkan apresiasi atas dedikasi teman-teman di ARC sehingga ARC bisa hadir seperti yang kita rasakan pada saat ini. ARC menjadi rumah kita, rumah bersama untuk para peneliti Universitas Syah Kuala menghasilkan inovasi untuk masyarakat Aceh. Kami juga secara khusus ingin menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu Dekan yang berhadir, karena resource-nya ARC ini hanya mungkin 10% di ARC sendiri. 90% ada di fakultas. Dosennya, risetnya, karyanya yang kemudian kita bersama-sama berintegrasi. Ini mungkin yang membedakan dengan pusat-pusat yang lain, ya. Di sini hampir 12 fakultas semuanya terlibat di dalam ARC ini. Jadi ini memang tidak mudah. Mungkin kalau Pak Ibu sekalian berdiskusi dengan para profesor, ada 20 profesor, akan ada 20 ide. Tetapi di ARC insya Allah ini bisa sinergis, bisa berkolaborasi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dekan yang sudah mengizinkan dosen dan resource-nya dimanfaatkan bersama di ARC ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus juga kepada para mitra yang luar biasa selama ini memberikan dukungan kepada ARC. Terkhusus memang kepada pemerintah Aceh, karena Nilam ini kita bergerak di awal dengan membuat master plan dengan Bapeda Aceh. Itu cerita 10 tahun yang lalu, ya Pak Indra.
Jadi Pak Indra dulu, ada Pak Saifullah dan beberapa tim berdiskusi di Bapeda menyiapkan master plan pengembangan Nilam Aceh ini. Jadi ini menjadi langkah-langkah awal bagi kita semua. Nah, dari sanalah kita mulai bergerak. Memang tidak mudah, sekali lagi, bagaimana meyakinkan masyarakat, meyakinkan berbagai pihak. Bahkan sampai hari ini masih ada juga pihak-pihak yang mengatakan, ya Nilam Aceh harganya hanya sebesar ini, keuntungan sedikit. Mungkin bagi kita keuntungannya sedikit, ya. Tetapi bagi masyarakat saya yakin ini sangat signifikan. Terbukti kalau dulu hanya 4 kabupaten yang menanam nilam, tapi sekarang sudah 17 kabupaten kota di Aceh menanam nilam. Bahkan banyak kelompok-kelompok masyarakat hadir ke kampus, ya, untuk ini. Oleh karena kami apresiasi dan terima kasih. Yang pertama tentunya kepada pemerintah Aceh, kemudian pemerintah daerah, kabupaten kota yang selama ini juga sudah berkolaborasi dengan Universitas Syah Kuala, juga kepada berbagai pihak dunia usaha, perbankan. Ya, kemarin juga kita sudah bekerja sama dengan BSI, dengan BTN Syariah, Bank Aceh. Mudah-mudahan dunia perbankan ini bisa juga menjadi mitra utama bagi kita. Sebagai catatan juga, di tahun ini kita dengan kerjasama dengan ILO, OJK, kita mulai memberikan akses kepada kelompok-kelompok masyarakat ini ke perbankan. Saya kira tidak mudah mengajak perbankan bisa memberikan, kalau sekedar bantuan hibah CSR mungkin sudah sering, ya, tetapi dalam bentuk pembiayaan yang berkelanjutan, karena dunia pertanian ini dunia penuh risiko. Jadi perlu kita yakinkan. Jadi dengan sistem aplikasi yang sudah kita kembangkan bersama ILO, ini menjadi jalan bagi petani-petani nilam kita untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan yang lebih baik. Kemudian juga terima kasih kepada berbagai pihak, kepada media yang akhirnya kesemua ini menciptakan yang kita sebut sebagai pentahelix. Saya kira ini suatu bentuk kolaborasi yang luar biasa dengan dunia usaha, dengan pemerintah, dengan media, universitas, dan masyarakat secara bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya juga kami apresiasi setinggi-tingginya kepada terutama petani dan kelompok masyarakat koperasi yang bergerak di dunia nilam ini. Karena tanpa mereka tentunya apa yang kita lakukan ini tidak berguna. Universitas Syah Kuala dengan sumber daya yang ada, kita bisa menghasilkan inovasi. Namun inovasi ini tentunya perlu diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraannya. Jadi alhamdulillah kita bisa bermitra dengan baik. Saya kira karena kita juga perguruan tinggi punya trust, ya, punya trust dari masyarakat untuk ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa kita jaga terus, karena tidak mudah saya yakin ini untuk mendapatkan trust seperti yang sudah kita dapatkan selama hampir 10 tahun terakhir ini. Jadi masyarakat kalau ada kesulitan sekarang datang ke Universitas Syah Kuala, ke ARC kalau terkait nilam. Ketika mereka ingin butuh sesuatu juga datang kemari. Saya kira ini suatu hal yang sangat positif yang sudah terbangun di Aceh terkait dengan nilam. Jadi mungkin istilahnya sudah ada ekosistem baru tentang pengembangan industri nilam di Aceh. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa. Dan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Teknologi juga mendapatkan perhatian penting. Kita berharap langkah berikutnya adalah bagaimana kita menjadikan ARC ini tidak hanya sebagai pusat unggulan iptek, kita ingin menjadi semacam Science and Technology Park, ya, STP, di Taman Pengembangan Sains dan Teknologi yang kemudian menghasilkan inovasi, kemudian menjadi tempat bagi masyarakat
untuk belajar, berinovasi, dan juga untuk berkarya sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi Nilam Aceh. Bapak Ibu sekalian, hal ini semua tentunya sesuai dengan visi kita bersama bagaimana membawa inovasi-inovasi universitas memberikan dampak, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak capaian yang sudah dihasilkan dalam bentuk prestasi, terutama di tahun 2024. Sebagai contoh, tadi ada disebutkan misalnya mendapatkan anugerah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, khususnya untuk kegiatan kedai reka di ARC, yaitu pada kategori prioritas nasional untuk ekonomi hijau. Kita mendapatkan gold medal. Selamat. Beberapa bulan yang lalu juga kita mendapatkan penghargaan terbaik untuk kategori Social Innovation, inovasi sosial pada Global Innovation Award di Barcelona. Saya kira bukan penghargaan yang kita inginkan, kita targetkan, namun tentunya apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Dan itu karena dilihat dampak dari kehadiran ARC dan Nilam ini sangat signifikan, tentunya penghargaan itu adalah sebagai sebuah reward semata-mata. Dan bagi ARC, bagi Universitas Syah Kuala, penghargaan seperti ini menjadi energi tambahan, pemicu bagi kita semua untuk terus bisa berkarya sehingga ARC ini bisa lebih terasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berbahagia Bapak Ibu sekalian, di tahun 2024 ini kemitraan-kemitraan baru terus terbentuk. Misalnya dengan ILO, OJK yang saya sebutkan tadi, di bulan yang lalu juga kita bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian, kemudian dengan Menteri Ekonomi Kreatif. Mereka semua tertarik untuk bisa berperan di Aceh melalui Nilam ini, karena ini menjadi bagian dari program pemerintah. Salah satu program yaitu tentang hilirisasi dari komoditas yang bisa memberikan nilai tambah, tidak hanya untuk produk itu tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin Bapak Ibu sekalian, demikian sambutan singkat dari kami. Tentunya sebelum saya akhiri, tadi sudah ada pantun dari MC, izin saya juga berpantun. Prestasi dan sukses selalu diraih demi kampus, bangsa dan negara. ARC USK semakin gemilang menjadi pendorong cita-cita. Satu lagi ya. Selamat Milad ke-8. Semoga berkah terus mengalir. Semangat baru terus membara, mewujudkan impian yang tak terhenti. Demikian sambutan singkat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara Milad ke-8 ARC Universitas Syah Kuala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Marwan atas sambutan yang inspiratif dan pantun-pantunnya yang luar biasa. Pak Rektor juga sudah punya koleksi pantun ya Irfan ya.
Betul sekali. Juga Pak Rektor rupanya memantau juga 24 jam WA Group kita yang begitu aktif. Dan para hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Rektor Universitas Syah Kuala. Di sebuah desa kecil di tengah segala keterbatasan, ada seorang pemuda yang memiliki impian besar. Setiap lembaran brosur ini adalah harapan baginya. Harapan untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, setiap hari, kenyataan hidup memaksanya untuk kembali ke tanah. Bekerja keras, membantu keluarganya yang tak berdaya. Dia berdiri di ambang pintu impiannya. Namun, langkahnya terhenti oleh kenyataan yang pahit. Biaya pendidikan yang terlalu mahal baginya. Namun, harapan belum sepenuhnya hilang. Dengan bantuan Dana Lestari, dia mungkin masih bisa meraih mimpinya. Impian mereka adalah harapan kita. Donasi Anda, seberapa kecil pun, bisa mengubah hidup mereka. Bantu mereka meraih mimpi melalui Dana Lestari. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan. Donasi sekarang dan jadilah bagian dari masa depan yang lebih cerah. Berikan tepuk tangan untuk video Dana Lestari, Bapak Ibu para hadirin semua. Dana Lestari ditujukan untuk menunjang dana pendidikan mahasiswa. Dan sampai ke saat ini sudah 33 mahasiswa yang diberikan beasiswa dari sumber Dana Lestari. Jadi para hadirin yang ingin terus berkontribusi untuk Dana Lestari USK, di sini kami sudah menyediakan standing banner QRIS, di mana Bapak Ibu bisa memberikan donasi semampu Bapak Ibu semua. Betul sekali. Baik, Ratna, kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan, ya. Irfan. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, pada momen istimewa ini, ARC juga dengan bangga ingin mempersembahkan sebuah karya yang sangat spesial, lahir dari hati dan dedikasi untuk Nilam Aceh. Sebuah lagu yang menggambarkan keindahan, semangat dan cita-cita besar kita bersama untuk mengharumkan nama Nilam Aceh di kancah dunia. Betul sekali Irfan, sebuah lagu yang berjudul Nilam Wangiku, sebuah ciptaan Dr. Hendra, salah satu tim kreatif dan inspiratif ARC PUI PT Nilam Aceh. Lagu ini akan dibawakan sendiri oleh penciptanya bersama dengan tim ARC yang hebat dalam sebuah persembahan yang menggugah semangat kita semua. Sebagai sebuah simbol dari launching lagu Nilam Wangiku, mari kita sambut dengan meriah Dr. Hendra dan tim kreatif ARC.
Daun-daunnya bermekaran, bukan hanya satu. Pandanglah hamparan hijaunya, bukan sehelai. Ada tangan-tangan sejuk, ada hati-hati yang teduh, ada jiwa-jiwa berjuang, ada pikiran yang cemerlang. Daun nilam batangnya, oh, minyaknya membuat harum semerbak. Bukan hanya sekarang, sejak dulu ia memang sudah ada. Hadirnya di rindu, harumnya menyatu. Tak pernah ku bayangkan Tuhan mengirimkan lagi. Oh, tak pernah ku bayangkan hadirnya mengisi hariku. Lihatlah daunnya semerbak wanginya, rasakan apa yang ia beri. Hembusan udara, dukungan semesta berbagi membuat ia terbang tinggi. Oh Tuhan, terima kasihku. Oh Tuhan, terima kasih mengirimnya kembali. Nilam cintaku, nilam cintaku, nilam wangiku. Lihatlah daun-daunnya bermekaran, bukan hanya satu. Pandanglah hamparan hijaunya, bukan sehelai.
Luar biasa, sebuah persembahan yang begitu indah dan penuh makna. Langsung dari penciptanya Dr. Hendra Syahputra. Lagu Nilam Wangiku tidak hanya wujud apresiasi atas keistimewaan Nilam Aceh, tetapi juga simbol inspirasi dan kebanggaan kita semua. Luar biasa sekali talenta ARC WSK ya Irfan, lengkap sekali, seniman ada, peneliti ada, luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hendra dan tim kreatif ARC atas penampilan yang memukau. Mari kita jadikan lagu ini sebagai motivasi untuk terus melangkah maju, mengharumkan nama Nilam Aceh di pentas dunia. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Nilam Wangiku. Iya, para hadirin yang berbahagia, perjalanan 8 tahun ARC PUI PT Nilam Aceh tidak terlepas dari dukungan, kolaborasi dan apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari media, akademisi, pemerintah, industri, hingga masyarakat yang luas. Untuk itu mari kita saksikan testimoni dan ucapan apresiasi dari para tokoh dan mitra yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ARC. Mari kita saksikan bersama video testimoni ucapan dan apresiasi Milad ke-8 ARC. Yellow diamonds in the light, I was standing side by side as the shadow crosses my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Milad ke-8 untuk Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala. 8 tahun perjalanan ini merupakan salah satu bukti nyata dan juga dedikasi Atsiri Research Center dalam pengembangan riset dan juga inovasi. Khususnya di bidang minyak nyelam Aceh yang telah membawa nama harum Aceh hingga kancah internasional. Semoga Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala terus menjadi pusat unggulan riset yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya. Kami keluarga besar PM 4 USK Selanga mengucapkan Happy Anniversary untuk Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala yang ke 8 tahun. M4 WSK bertukar sementara bermakna selamanya. Selanga tumbuh bersama melekat kuat dalam gelora Nusantara. Assalamualaikum, kami dari tim Innova mengucapkan Selamat Milad ARC yang ke-8. Semoga semakin berjaya, Semakin banyak memberikan manfaat. semakin banyak berinovasi. ARC Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum, kami dari tim Innova mengucapkan Selamat Milad ARC yang ke-8. Semoga semakin berjaya, Semakin banyak memberikan manfaat. semakin banyak berinovasi. ARC Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah sekelumit dari ucapan selamat yang disampaikan oleh beberapa mitra kita luar biasa. Ini mengingat bahwa betapa banyak pihak yang telah mendukung dan percaya bahwa misi besar ARC membawa Nilam Aceh ke tingkat dunia ini patut kita apresiasi. Betul sekali Irfan, semoga apresiasi ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus melanjutkan langkah besar bersama ARC. Baik Ratna dan para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang istimewa ini kita juga ingin menyampaikan pencapaian luar biasa yang telah diraih oleh ARC pada tahun 2024 seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor.
Setiap penghargaan ini merupakan wujud pengakuan terhadap inovasi, dedikasi dan komitmen ARC untuk mengembangkan Nilam Aceh dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan bisnis dan inovasi, serta pemberdayaan kepada masyarakat petani nilam. Sangat benar Irfan, tahun 2024 ARC berhasil meraih beberapa penghargaan bergengsi, yaitu Indonesia Innovator Lecture dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sebagai pengakuan atas kontribusi ARC dalam mendorong inovasi riset dan teknologi Indonesia. Tidak hanya itu, Gold Winner Anugerah Dikti Saintek 2024 untuk kategori Prioritas Nasional Green Economic yang menunjukkan keberhasilan ARC dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan di Indonesia. Dan penghargaan bergengsi internasional yaitu Global Innovation Award dari Global Innovation Management Institute Barcelona, Spain untuk kategori Best Social Innovation sebagai penghargaan atas peran ARC dalam menciptakan inovasi sosial yang berdampak positif bagi masyarakat. Dan tidak hanya itu Ratna, pada para hadirin yang kami hormati, di balik perjalanan itu juga ada generasi-generasi muda kita yang masih cilik, siswa-siswa kita yang telah berbakat dan membawa nama baik ARC dan Aceh ke tingkat nasional dan internasional melalui berbagai prestasi gemilang. Untuk itu kita akan menyaksikan momen istimewa para hadirin, yaitu persembahan 3 medali emas yang diterima oleh peneliti cilik ARC, yaitu Razita Naila atau Zizi, Aditya Ahmad atau Adit. Dan baru saja 2 hari yang lalu, 1 medali lainnya diterima oleh tim dari SMA Lab School atas nama Fani Bella Wiranda, Gebri Ardina Bolen, Larissa Wika, Maya Sirru Rifka, dan Salma Mardika untuk judul Utilization of Electric Insect Repellent from Pacholi Distillation Waste. Medali emas yang dimenangi oleh Razita Naila yaitu medali emas Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kemendikbud RI. Dan kemudian ada medali emas lainnya yang diraih oleh Zizi dan Adit dari ASEAN Innovative Science and Environmental and Entrepreneur Fair yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association dan Universitas Diponegoro. Juga medali emas Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2024. Dan ketiga penghargaan ini tidak hanya kebanggaan bagi Zizi dan Adit, tetapi juga dedikasi untuk ARC sebagai wujud apresiasi atas dukungan, pembinaan dan inspirasi yang diberikan selama ini. Adit atas prestasi mereka yang luar biasa. Luar biasa, masih SMP sudah berprestasi di bidang penelitian ya. Betul sekali, ini dua-duanya adalah dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banda Aceh. Beri tepuk tangan untuk Madrasah Sanawiyah nomor 1 Banda Aceh. Biasanya Pak Ketua yang mendapatkan medali ya. Iya, dari institusi luar ya. Ini adalah dari anak-anak kita. Kita momen foto bersama. Bapak boleh di tengah, ke depan lagi Bapak. Boleh ke depan lagi? Oke, ke depan lagi. Ini 2 peneliti cilik nilam kita yang sangat berprestasi dari siswa Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 1 Kota Banda Aceh. Semoga medali-medali ini menjadi motivasi untuk terus melangkah lebih jauh, mengharumkan nama Nilam Aceh ARC dan Indonesia di kancah dunia tentunya. Betul sekali, kami persilakan Zizi dan Adit dan kami persilakan juga kepada Bapak Dr. Saifullah untuk kembali ke tempat semula. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Zizi dan Adit dan juga Dr. Saifullah Muhammad.
Hadirin yang kami hormati, sebagai bagian dari perayaan Milad ke-8 ARC, kami akan melanjutkan acara dengan penyerahan anugerah ARC Award 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi luar biasa dari berbagai pihak yang telah mendukung ARC dan kemajuan pembangunan Nilam Aceh dalam mengembangkan riset, teknologi, bisnis, visibilitas, informasi, dan pemberdayaan masyarakat. Betul sekali, tahun ini ARC akan menganugerahkan 7 kategori yang akan diberikan kepada berbagai macam stakeholder dan lembaga, di antaranya kategori akademisi perguruan tinggi diberikan kepada para akademisi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan riset dan inovasi di bidang arsiri dan Nilam Aceh. Kategori insan dan lembaga pemerintahan diberikan kepada tokoh atau lembaga pemerintahan yang telah mendukung pengembangan sektor arsiri melalui kebijakan dan program-program unggulan. Kemudian kategori dunia usaha, dunia industri dan lembaga CSO diberikan kepada pihak-pihak yang telah berperan aktif dalam mendorong kolaborasi antara dunia usaha, dunia industri dan sektor sosial dalam pengembangan Nilam Aceh. Selanjutnya kategori masyarakat petani Nilam diberikan kepada petani Nilam yang telah menunjukkan dedikasi, inovasi, dan semangat dalam meningkatkan kualitas dan produksi Nilam Aceh. Kategori media diberikan kepada media yang telah berperan penting dalam mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang Nilam Aceh dan potensi yang dimilikinya. Kategori Special Awards, sebuah penghargaan khusus yang diberikan kepada individu atau lembaga dengan kontribusi luar biasa di luar kategori yang ada. Dan tahun ini ada spesial, kesempatan ini juga diberikan untuk kategori Special Award untuk mitra bisnis yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam pengembangan riset dan inovasi serta berperan penting dalam kesuksesan berbagai proyek kolaborasi ARC. Kini, mari kita sambut penyerahan penghargaan kepada penerima anugerah ARC Award 2024. Bapak Ibu para hadirin, untuk kategori pertama, kategori akademisi perguruan tinggi, ARC Award 2024 diberikan kepada yang pertama, Profesor Dr. Muhammad Ilham Maulana. Menjadi salah satu tenaga ahli dalam pengembangan kettle penyulingan nilam di ARC USK. Kami mohon kepada diwakili, dalam kesempatan ini akan diwakili. Kemudian yang kedua, Dr. Sulastri. Dr. Sulastri berperan aktif sebagai peneliti lebih dari kategori akademisi berikutnya, Dr. Ratna Mulyani. Beliau adalah pemimpin tim yang memenangkan di Bahar Riset Keilmuan LPDP untuk pengembangan teknologi berbasis kolaborasi Pentra-Elik. Dan kategori berikutnya untuk akademisi, ini masih muda, Zaudatul Ulia. Meski baru 2 tahun bergabung bersama ARC, ini menjadi perguruan utama, terutama untuk program Desa Nilam BSI yang ada di Lok Aceh Besar. Bapak Ibu dan para hadirin, berikutnya adalah kategori dari lembaga pemerintah. Diberikan yang pertama, kami mengundang
Yudi Noviandi, Kepala BPOM Aceh, yang telah membantu regulasi perizinan produk kosmetik dan hasil inovasi dari ARC sehingga ini menjadi layak untuk komersialisasi. Kategori dari lembaga pemerintah berikutnya diberikan kepada Dr. Ali Al-Katiri dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dr. Ali yang telah mengawal major proyek dari Bapenas dan Kemenkop dalam pembangunan rumah produksi bersama Nilam di 5 kabupaten di Provinsi Aceh. Kategori berikutnya untuk dunia usaha, dunia industri dan lembaga CSO diberikan kepada Promise to Impact Project International Labour Organization. ILO melalui proyek Promise Impact Partnership kedua yang dinilai oleh Sekretariat Jenderal Swiss untuk urusan ekonomi mulai kemitraan dengan Airbus, WECA untuk memperkuat ekosistem rantai minyak Iran Aceh. Kategori untuk dunia usaha berikutnya, dunia industri dan lembaga CSO diberikan kepada BSI Maslahat atas kontribusinya dalam program pemberdayaan desa BSI di Kecamatan Long, Aceh Besar. Masih ada berikutnya adalah ini juga spesial untuk petani nilam kita. Kami panggilkan award yang akan diberikan untuk petani nilam Muhammad Agus, petani dan penjuri dari Aceh Tamiya. Berbagai macam aktivitas budidayanya yang berkualitas sehingga memberikan dampak yang luar biasa kepada ekonomi masyarakat. Kategori award berikutnya diberikan kepada lembaga media. Insan dan lembaga media diberikan kepada Yarmen Dinamika atas dedikasinya membagi pengetahuan tentang nilam melalui media massa sehingga tersebar informasinya tentang potensi dan tantangan minyak nilam, mengangkat isu-isu yang dihadapi petani dan pelaku usaha. Kemudian ada dua special award yang akan diberikan berikutnya. Ini akan diberikan kedua peneliti cilik ARC. Yang pertama adalah Razita Naila dan Aditya Ahmad dari MTS 1 Kota Bandar yang menangkan medali emas Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan medali emas ASEAN Innovative Science Experimental and Entrepreneurship Fair yang diselenggarakan oleh Indonesia Young Scientist Association dan Universitas Diponegoro. Kami juga mengundang dari perwakilan dari guru atau perwakilan kepala sekolah dari MTSN 1 Kota Banda Aceh untuk bisa naik ke atas panggung. Berikutnya, kategori berikutnya diberikan untuk Special Award. Untuk mitra bisnis diberikan kepada Garuda Indonesia Cabang Aceh. Award berikutnya akan diberikan kepada Dr. Hendra Syahputra untuk juga naik ke atas panggung untuk menerima special award. Dan special award yang berikutnya juga spesial penghargaan diberikan kepada Delia Adisti Putri, penulis novel
2024 ini. Kami mengundang Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan Ketua ARC untuk bisa memberikan penghargaan kepada para penerima award pada tahun ini. Kami mengundang Pak Rektor, kemudian Wakil Rektor, dan juga Kepala ARC untuk bisa mendampingi Bapak Rektor untuk memberikan penghargaan, plakat, dan juga award untuk para penerima ARC Award tahun 2024 ini. Yang pertama diberikan kepada Profesor Dr. Muhammad Ilham Maulana. Beliau telah bergabung di ARC selama lebih dari 5 tahun dan menjadi salah satu tenaga ahli dalam pengembangan kettle penyulingan nilam di ARC USK. Kemudian Dr. Sulastri, beliau berkontribusi aktif dalam pengembangan nilam. Ini juga inisiator untuk pengembangan kerjasama ARC dengan Badan Usaha Milik Gampong Perada bersama dengan DPMG Provinsi Aceh untuk pengembangan produk unit produksi ATA Gampong Perada. Kemudian berikutnya adalah Dr. Ratna Mulyani. Ini adalah peneliti utama dari ARC untuk pengembangan serum anti-aging berbahan dasar minyak nilam yang didanai oleh Matching Fund Kedereka Dikti tahun 2022 dan 2024. Berikutnya diberikan kepada peneliti kita yang muda, Zaudatul Ulia pada tahun ini. Ini adalah salah satu penggerak utama program Desa Nilam BSI di Kecamatan Long, Aceh Besar. Kemudian Bapak Yudi Noviandi, Kepala BPOM Aceh, yang sangat membantu dalam hal perizinan untuk proses komersialisasi dari produk-produk yang telah diproduksi oleh Koperasi Innovac bersama dengan ARC. Kemudian Bapak Dr. Ali Al-Kateri dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang mengawal major project dari Bappenas dan Kementerian Koperasi untuk pembangunan rumah produksi di Provinsi Aceh. Berikutnya award yang diberikan kepada dunia usaha, dunia industri, dan juga lembaga CSO kepada International Labour Organization untuk Project Promise Impact fase kedua yang didanai oleh Sekretariat Negara Swiss untuk urusan ekonomi melalui kemitraan dengan ARC USK untuk memperkuat ekosistem rantai minyak nilam Aceh. Berikutnya adalah ini juga spesial kontribusinya untuk program pemberdayaan desa nilam BSI di Long. BSI Maslahat mendukung 3 tahun kerjasama untuk pemberdayaan masyarakat petani di Kecamatan Long. Kategori petani ini diberikan kepada Bapak Muhammad Agus, petani sekaligus penyuling dari Aceh Tamiang. Kemudian dari media diberikan kepada Bapak Yarmen Dinamika atas dedikasinya untuk memberikan pengetahuan tentang nilam melalui media massa, sehingga nilam kita bisa dikenal oleh dunia. Kemudian ini adalah special achievement yang diberikan kepada Razita Naila dan Aditya Ahmad dari MTSN 1 Banda Aceh. Zizi dan Adit pada hari ini didampingi oleh gurunya dari MTSN Banda Aceh. Berikutnya adalah Special Business Award yang diberikan kepada Garuda Indonesia Cabang Aceh untuk Best Business Partner USK yang terus mendukung ARC dan USK untuk mitra bisnisnya. Kemudian spesial penghargaan diberikan kepada Dr. Hendra sebagai pencipta lagu Nilam Wangiku. Dan terakhir penghargaan diberikan kepada Delia, penulis novel Mewanginya Sang Nilam. Kita akan mengambil foto bersama, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan juga Ketua ARC bisa mengambil posisi di tengah.
Oke, ini sesi mengambil foto bersama. 3, 2, 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk seluruh penerima ARC Award pada tahun ini. Selamat sekali lagi kami mengucapkan kepada para penerima award tahun 2024. Kami persilakan kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan Kepala ARC juga para penerima award untuk kembali ke tempat duduk semula. Baik, para hadirin yang terhormat, itu adalah penghargaan-penghargaan yang diberikan tadi kepada mereka yang telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pembangunan Nilam Aceh. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, sambil kita menunggu, insya Allah sebentar lagi, Ibu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi akan ikut bergabung dengan kita. Namun sebelum itu, para hadirin kami hormati, mari kita masuki bagian berikutnya, yaitu peluncuran novel Mewanginya Sang Nilam, sebuah karya yang tidak hanya mengisahkan perjalanan Nilam Aceh, tetapi juga menggambarkan betapa berharganya komoditas ini bagi masyarakat dan ekonomi Aceh. Novel ini ditulis oleh Delia Adisti Putri, yang telah berhasil mengangkat cerita tentang Nilam Aceh ke dalam karya sastra yang menggugah hati. Karya ini mendapatkan bimbingan dari Dr. Muhammad Yasar yang selama ini memberikan panduan dan arahan kepada Delia Adistrabuti. Melalui novel ini kita akan melihat gambaran kehidupan petani nilam dan tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana Nilam Aceh mampu memberikan arti yang mendalam dalam kehidupan mereka. Karya ini merupakan bentuk penghargaan terhadap budaya dan komoditas yang sangat bernilai ini. Sekarang mari kita sambut dengan meriah peluncuran novel Mewanginya Sang Nilam, sebuah karya yang membawa kita lebih dekat pada keindahan Nilam Aceh melalui lensa sastra. Delia Adisti Putri dan Dr. Muhammad Yasar untuk memberikan sedikit sinopsis terkait dengan novel ini kepada kita semua. Kita sambut dengan meriah Delia Adisti Putri dan Dr. Muhammad Yasar. Tanam bengkoang sambil makan apel. Kami coba ikut berjuang bantu RC lewat novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Ketua ARC, para hadirin yang kami muliakan dan kami banggakan. Novel ini sebetulnya merupakan output dari kegiatan Wira Usaha Merdeka Universitas Syah Kuala tahun 2024. Penulisnya Delia Adisti Putri ini merupakan mahasiswi dari Universitas Serambi Mekah. Di bawah bimbingan saya sebagai dosen pembimbing lapangan. Kegiatan WMK USK 2024 tersebut terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-immersion, immersion, dan pasca-immersion. Pada tahap pra-immersion, mahasiswa dibekali teori dan motivasi, sedangkan pada tahap immersion, mahasiswa mengikuti kegiatan magang di industri, dan terakhir pasca-immersion, mahasiswa harus memiliki prototipe usaha.
pada tahap immersion inilah ide penulisan novel ini muncul. Delia yang memang memiliki bakat dalam menulis novel mengajukan proyek ini sebagai rencana prototipenya. Saya pun menyetujui asal memiliki benang merah dengan Koperasi Innovac ARC tempat Delia magang. Dan sungguh luar biasa, pagi hingga sore Delia melaksanakan magangnya dengan disiplin yang sangat baik, dan pada malamnya dia intern menulis novel ini. Dan salah satu narasumber utama itu langsung Ketua ARC Dr. Saifullah Muhammad. Dan alhamdulillah karya ini pun selesai tepat pada waktunya. Alhamdulillah juga penerbit USK atau USK Press berkenan menerbitkan karya yang luar biasa ini. Apa sih yang diceritakan dalam novel ini? Novel ini mengisahkan petualangan Dara Bulen, seorang mahasiswa asal Samahani, Aceh Besar, yang merupakan mahasiswi dari Universitas Selangah, salah satu kampus swasta di Aceh, yang membantu sahabatnya Alifah asal Menggamat Klut Tengah, Aceh Selatan, untuk mendapat restu ayahnya Zainal menjadi mahasiswi. Sebelumnya, meski memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan studi, dengan berbagai alasan, Alifah tidak diizinkan oleh ayahnya. Dalam perjalanannya untuk meyakinkan ayah Alifah inilah, akhirnya Dara bertemu dengan tanaman nilam yang membuatnya jatuh cinta dan harus memperjuangkannya. Akhirnya mempertemukannya dengan sosok inspiratif Ketua ARC, Dr. Saifullah Muhammad. Bagaimana kisah selanjutnya? Wajib baca, Bapak Ibu. Ya, di sebelah sudah ya, buku novelnya sudah terbit dan sudah tersedia di panitia. Menurut saya sebagai pembimbing dan sekaligus tim editor, ya, salah satu tim editor dalam penulisan ini, ada beberapa keistimewaan dari novel ini. Yang pertama, ide ceritanya mampu memadukan kisah fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang kedua, mengangkat potensi dan kearifan lokal. Yang ketiga, ini penting, mengandung kritik sosial yang menggelitik. Dan, ini yang paling penting sekali, memiliki timing yang sangat tepat dengan momen perayaan milad ke-8 ARC USK. Kami berharap karya ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang lain agar dapat memanfaatkan skill menulisnya sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Syukur-syukur Pak Rektor ini dapat mendorong kembali kebangkitan sastra di Aceh, terutama di kalangan anak muda. Mudah-mudahan tadi juga ada lagu, sekarang ada novel, mudah-mudahan tahun depan ini jadi film. Kita doakan bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Delia Adisi Putri dan Dr. Muhammad Yasan. Tulis sebuah novel yang luar biasa. Bapak Ibu, kita rehat sejenak. Betul Irfan. Untuk sudah, rehat ini kami ingin menyampaikan sambil kita menunggu Ibu Wakil Menteri untuk bisa berhadir pada hari ini, sedang proses untuk siap-siap menuju ke sini. Kita akan melihat penampilan spesial dari salah satu talenta kita dari ARC yang luar biasa. Mari kita sambut dengan meriah Dr. Hendra Syahputra.
Bapak dan Ibu, mungkin menyanyi ini sudah tidak saya kerjakan selama 10 tahun yang lalu, tapi tahun ini diberikan kesempatan oleh Pak Saifullah untuk menciptakan lagu dan memberikan kesempatan juga untuk menyanyikannya adalah sesuatu yang berat sekali. Dan 8 tahun ARC ini tentu banyak hal yang sudah dilalui, tapi kita tidak perlu khawatir, insya Allah esok masih ada untuk berprestasi lagi dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negeri ini. Yang mau menyanyi bersama boleh. Ku pandang dengan gemas, mengapa air mata selalu ada di bibirmu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berakhir. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan, ku tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir hidup pun tak selalu sama. Coba biarkan sejenak anganmu, esok kan masih ada. Esok masih ada. Apalah artinya sebuah derita? Bila kau yakin itu pasti akan berakhir. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak sang kuasa. Tuhan, ku tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir hidup pun tak selalu sama. Cobalah tinggalkan sejenak anganmu, esok masih ada. Esok masih ada. Esok masih ada. Masih ada. Biasa sekali, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Dr. Hendra. Iya, betul sekali. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada, kita masih menunggu. Sesaat lagi Ibu Wakil Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi itu akan bergabung dengan kita. Kita masih menunggu waktunya. Kemudian masih ada beberapa agenda lagi yang akan kita lanjutkan. Ini ada yang belum selesai, yaitu peluncuran produk kolaborasi kita dan juga ada peluncuran produk baru
dari Koperasi Innovak bersama dengan ARC pada tahun 2024 ini. Tentu ini sebuah momen yang kita tunggu-tunggu bersama-sama, kehadiran Ibu Wakil Menteri untuk bisa bergabung dengan kita, juga sekaligus untuk peluncuran produk kolaborasi dan produk inovasi dari Koperasi Innovak dan ARC pada tahun ini. Betul sekali Irfan, peluncuran produk baru ARC pertama sekali dalam kategori produk kolaborasi yang merupakan hasil kolaborasi di antara ARC USK dan PT Yagi yang diperkaya dengan dukungan dari Kedai Reka, Matching Fund Dikti, sebuah platform yang menghubungkan riset dan inovasi dan komersialisasi dengan industri. Betul sekali, melalui kolaborasi ini ARC bersama dengan PT Yagi telah berhasil menghasilkan produk inovatif yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam industri minyak arsiri dan memperkenalkan Nilam Aceh kepada pasar yang lebih luas. Kolaborasi ini juga merupakan contoh nyata bagaimana riset dan teknologi dapat memberikan solusi konkret bagi masyarakat dan industri. Pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu. Mari kita sambut peluncuran produk baru kolaborasi ARC dan PT Yagi, Ocean Pure Oxalic Cleanser. Mari kita sambut Bapak Ibu semua. Here's to those who dream of a future where nothing is wasted. To the ones bold enough to ask, what if a waste isn't the end, but the beginning? Every year, the ocean gives us so much, yet we take only what we see as valuable, leaving behind what we think has no worth. But what if the story didn't end here? What if these bones, what others call waste, could hold the key to something extraordinary? It wasn't easy. Transforming waste into something extraordinary required innovation, precision, and belief. But after countless trials, we did it. From what was discarded, we created something pure, hydrating, rejuvenating, transformative. This is Oxalic Gentle Facial Cleanser, a creation born from innovation, inspired by the ocean, and crafted to renew your skin while honoring the planet. This isn't just a cleanser, it's a promise. Every wash is a step towards something better for you and for the planet. Perkenalkan, nama saya Nadia Isnaini, saya Ketua Peneliti Matching Fund Kedai Reka dari Universitas Syah Kuala tahun 2024. Pada tahun ini, kami membuat sebuah inovasi yaitu kolagen yang berasal dari tulang ikan tuna yang mengajak mitra kami yaitu PT Yagi Natural Indonesia. PT Yagi Natural Indonesia merupakan salah satu industri kosmetik terbaik di Aceh yang mampu memproduksi produk hasil inovasi kami. Di sini kami menggunakan kolagen dari tulang ikan tuna serta minyak nilam Aceh yang merupakan minyak nilam terbaik di dunia. Harapan kami semoga produk ini bisa sustain di pasar dan lebih banyak universitas yang mampu memberikan inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, namaku Farhadiza, aku adalah founder dari Yagi Forest Skincare. Saat ini kita sedang kerjasama dengan Universitas Syah Kuala melalui program Kedai Reka untuk membuat produk bernama Ocean Pure ini dengan inovasi yaitu yang kita sebut dengan Oxalic. Oxalic ini sangat baik untuk mengatasi
masalah penuaan dini yang ada di kulit, dan ini merupakan inovasi yang sangat terbarukan, terutama untuk mengatasi masalah kolagen yang saat ini beredar di produk skincare yang belum tentu halal. Kami sangat berharap bahwa kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Terima kasih. Hari ini kita ada di Bandara Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi teman-teman yang ada di bandara bisa nih mampir ke kita untuk cobain produk Ocean Pure. Jadi produk Ocean Pure ini mengandung kolagen dari tulang ikan tuna serta minyak nilam fraksi berat yang berfungsi sebagai anti-aging. Jadi sangat bagus untuk teman-teman yang sedang mencari anti-aging yang natural products. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tadi salah satu produk kolaborasi yang dihasilkan pada tahun ini antara USK bersama dengan PT Yagi untuk produk Ocean Pure Oxalive Cleanser yang baru saja juga di launching di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Para hadirin yang kami hormati, tidak hanya itu, pada tahun ini ARC juga mengeluarkan 3 produk baru bersama dengan Koperasi Innovac. Kini kita akan memasuki peluncuran momen yang sangat dinanti. Peluncuran 3 produk baru ARC bersama dengan Koperasi Innovac yang terinspirasi dari kekayaan alam nilam Aceh. Produk-produk ini merupakan hasil riset mendalam dan inovasi ARC yang berfokus pada pemanfaatan minyak nilam untuk perawatan rambut. Luar biasa, sesuatu yang sangat kita perlukan ya untuk perawatan rambut kita. Dan dengan bangga kami memperkenalkan 3 produk terbaru dari ARC, yaitu Yuhansa Shampoo, Yuhansa Conditioner, dan Yuhansa Hair Tonic. Kita berikan aplaus yang meriah untuk itu. Ketiga produk ini dirancang khusus untuk merawat dan memberikan manfaat terbaik bagi kesehatan rambut. Selama ini kita mendapatkan kosmetik anti-aging, kemudian body butter dan sebagainya. Ini adalah produk baru, produk yang diproses dengan teknologi tinggi untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya. Melalui produk ini kita berharap bahwa ini akan memberikan solusi bagi persoalan terkait dengan perawatan rambut untuk hair care kita sambil memperkenalkan potensi nilam Aceh ke pasar yang lebih luas. Betul sekali Irfan, dan khususnya ya untuk akademisi juga pastinya banyak mengalami masalah mengenai rambut ya. Mungkin ini menjadi solusi yang paling dekat dengan kita untuk kita gunakan. Oleh itu mari kita sambut peluncuran Yuhansa Shampoo, Yuhansa Conditioner, dan Yuhansa Hair Tonic. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 3 produk baru dari Koperasi Innovac dan ARC untuk hair care. Saya menggunakan produk Innovac, itu ada skincare, body care, dan parfum. Begitu ketemu Biona, alhamdulillah cocok, dingin, adem, dan rasanya kalau pakai bedak sehari-hari sekarang tanpa Biona, sudah nggak percaya diri. Produk yang favorit saya yaitu adalah serum anti-aging. Dengan serum anti-aging, saya mendapatkan wajah kulit yang lebih segar dan lebih cerah. Saya ingin ada produk-produk baru, terutama berkaitan dengan rambut untuk hair care misalnya. Inovasi yang diharapkan dari riset berbasis nilam ini adalah produk mungkin untuk hair care ya. Cegah kerontokan atau rambutnya menjadi lebih bagus, pertumbuhan sehat. Parfumnya the best. Bisa bersaing untuk pasar internasional.
Ya Bapak Ibu semuanya, ini adalah 3 produk baru yang baru dihasilkan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga produk baru itu. Dan berikutnya kami mengundang someone special yang berada di belakang layar untuk menghasilkan produk-produk berkualitas ini. Mari kita sambut dengan meriah inventor dari produk-produk ini, Nadia Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor dan seluruh tamu undangan yang saya hormati, rangkaian hair care terbaru dari Atsiri Research Center hadir dengan inovasi kandungan patchouli oil dan keratin untuk merawat rambut secara menyeluruh. Yang pertama sekali yang kita lihat tadi, kita mempunyai passion fruit shampoo, di mana membantu menguatkan sehingga baik untuk keluhan rambut rontok sekaligus anti ketombe dan memberikan kilau rambut yang alami dan lebih sehat. Pada produk yang kedua, kita lihat passion fruit conditioner untuk membantu kelebutan maksimal, di mana passion fruit conditioner ini juga membantu melembutkan, menutrisi rambut, dan membantu rambut bebas kusut dan mudah diatur. Untuk melengkapi rangkaian hair care, kita juga menghasilkan sebuah sentuhan terakhir, yaitu hair mist dengan dirancang untuk memperkuat akar rambut yang menyegarkan kulit kepala, rambut sehat, berkilau sepanjang hari. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh produk ini merupakan hasil inovasi Atsiri Research Center dengan pendanaan dari LPPM sendiri dengan kategori Pusat Riset A dan juga dibantu oleh Kedaireka Matching Fund. Dengan bangga, kami menghasilkan 3 produk hasil perjuangan seluruh tim RRC pada tahun ini. Kita memiliki 3 produk dan 1 produk Kedaireka yang berhasil kita inovasi dan siap komersialisasi. Semoga produk ini bisa sustain di pasar. Bapak Ibu semua, setelah acara ini produknya bisa didapatkan di USK Store kita. Ada yang di samping AAC dan juga ada yang di Sabang. Silahkan nanti mampir ke USK Store. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berada di tempat di situ. Bapak Ibu yang para hadirin yang berhadir pada hari ini. Ini momen berikutnya adalah untuk kita lihat bagaimana wujud produknya. Untuk produk kolaborasi Ocean Pure Osalif Cleanser dan juga 3 produk hair care, Yuhansa Shampoo, Yuhansa Conditioner, dan Yuhansa Hair Tonic. Untuk itu kami mengundang Bapak Rektor untuk naik ke atas panggung. Kemudian bersama dengan Ibu Ketua Dharma Wanita, Profesor Eti Indarti, juga untuk bisa naik ke atas panggung. Kami juga mengundang Wakil Rektor dan juga Ketua LPPM untuk bisa naik ke atas panggung. Kemudian juga Kepala ARC dan juga PT Yagi juga untuk bisa naik ke atas. Kami mengundang juga untuk bisa naik ke atas panggung. Dan juga Kepala BP POM yang sudah berhadir pada hari ini. Kami mengundang juga Kepala BP POM untuk naik. Bapak Rektor, para Wakil Rektor, Ketua LPPM, kemudian PT Yagi, Bapak Rektor dan Ibu Kepala Dharma Wanita bisa berada di tengah bersama dengan Bapak Rektor memegang box yang sudah dipegang, yang sudah ada. Kemudian PT Yagi itu produknya di sebelah yang warna biru bersama dengan Kepala LPPM, boleh di sana. Kemudian Bapak Wakil Rektor dan juga Kepala BP POM. Dari BP POM. Oke. Aba-aba ini akan diberikan oleh Nadia, boleh? Nadia berikan aba-abanya. Ya, betul Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita launching keempat produk kolaborasi kita hasil riset inovasi Atsiri Research Center. 1, 2, 3.
baru yang dihasilkan oleh ARC USK pada tahun ini, satu produk kolaborasi bersama dengan PT Yagi dengan platform kedai rekanya, dan 3 produk baru yang dihasilkan untuk hair care. Ada Yuhansa Shampoo, Yuhansa Conditioner, dan Yuhansa Hair Tonic. Oke, baik, betul sekali Bapak Ibu yang ingin nanti mendapatkan produk-produk ini bisa ada di sebelah kiri kita. Itu produk-produk yang sudah terdisplay. Juga produk-produk yang lain ada tersedia di USK Store dan juga USK Store USK dan USK Store di Sabang. Kita mengabadikan foto bersama untuk ini. Kita ambilkan foto bersama. Luar biasa produknya dengan packaging yang sangat bagus sekali ya Irfan. Betul sekali. Sudah standar internasional nih, insya Allah akan go global kita harapkan. Yap, baik Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor dan Bapak Ibu semuanya tetap berada di tempat karena kita berikutnya akan memasuki untuk proses penandatanganan kerjasama antara USK dengan PT Yagi. Berikutnya adalah penandatanganan kerjasama MOU antara USK dengan PT Yagi. Kami mengundang kepada Bapak WR1 untuk hadir. Bapak WR1 mohon untuk bisa berhadir ke atas juga untuk penandatanganan kerjasama dengan USK dengan PT Yagi. Mohon dokumennya bisa disiapkan. Ini adalah komitmen yang luar biasa antara perguruan tinggi bersama dengan dunia industri untuk bisa memajukan dan menghasilkan produk-produk berkualitas dari hasil riset dan juga inovasi. Betul sekali Irfan, jadi riset dan inovasi tidak hanya terhenti dalam sebuah karya di universitas namun berhasil dikomersialisasi ke masyarakat luas. Betul sekali, dan ini adalah komitmen yang luar biasa antara USK dengan PT Yagi yang menggambarkan bagaimana kolaborasi antara akademisi dengan dunia industri dan dunia bisnis ini bisa sejalan untuk bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Tentunya kita sangat bangga dengan inovasi tiada henti dari anak-anak negeri, produk lokal kita bersama. Mari para hadirin semua kita menggunakan produk-produk ciptaan kita bersama ini. Oke, kita abadikan momen bersejarah ini adalah momen penandatanganan kerjasama antara USK dengan PT Yagi. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk USK dan PT Yagi atas kolaborasi ini. Bapak Ibu, Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor dan Bapak Ibu semuanya, mohon boleh ke depan sedikit, kita abadikan foto yang lebih dekat. Boleh lebih ke depan? Baik, kita abadikan foto yang lebih dekat untuk momen yang berbahagia ini. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Rektor dan kepada Direktur PT Yagi beserta Bapak Wakil Rektor, Ibu Ketua DWP USK, Bapak Ketua ARC. Kami persilakan untuk kembali mengambil tempat. Ibu Nadia yang spesial juga sebagai inventor. Terima kasih kami ucapkan. Betul sekali, kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk inventor kita dan juga keempat produk yang baru saja dihasilkan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masih menunggu perjalanan dari Ibu Wakil Menteri Saintek dan Teknologi, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang sedang menuju dalam perjalanan ke WSK. Jadi kita masih menantikan kehadiran dari Ibu Wamen. Sambil kita menunggu itu barangkali kita juga akan selipkan dengan selingan. Sedikit. Ada hiburan Irfan? Ada hiburan sedikit, tapi sebelum hiburan nanti sambil siap-siap hiburan kayaknya kita perlu berpantun nih. Oh pantun ya? Berpantun. Oke, sudah harus kita siapkan untuk berpantun ini. Kita juga ingin mengundang
Mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sedikit pantun sambil menunggu Ibu Wakil Menteri. Saya mulai, Irfan. Minum kopi di pagi hari. Kurang semangat, saya ulang nih ya. Minum kopi di pagi hari Bapak Ibu. Ditemani roti kaya rasa. Dengan ARC wangi nilam berseri. Dari Aceh ke dunia harum semesta. Saya tunggu balasannya dari Irfan, silakan Irfan. Oke, saya bingung ini harus menjawab apa ya. Tapi saya akan coba untuk berpantun sambil kita menunggu Ibu Wakil Menteri kita ya. Bertani nilam di kebun yang luas, hasilnya Bere. wangi dan menggoda. Bere, ARC terus maju penuh semangat dan semakin luas. sangat bere. Menjadi harapan dunia, harumkan negara kita. Berikan tepuk tangan untuk pantun dari Irfan tadi. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Ibu Wakil Menteri masih dalam perjalanan, sedang dalam perjalanan untuk saat ini. Sambil kita menunggu momennya Ibu Wakil Menteri, kita sambut dengan selingan berikutnya. Selingan berikutnya ini kita lihat talenta berikutnya bersama talenta dari teman-teman ARC USK. Kami persilakan, kita berikan tepukan yang meriah untuk talenta kita. Bapak Rektor dan juga para pejabat USK, barangkali Ibu Wamen sudah dalam perjalanan, insya Allah rencananya dalam 5 menit ke depan akan berhadir. Barangkali Bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pak Rektor bersama dengan para jajarannya untuk sudah bisa menuju ke area untuk penyambutan karena Ibu Wamen sedang dalam perjalanan. Sambil kita menunggu proses itu, kami ingin mengundang sekali lagi Bapak Dr. Hendra untuk memberikan selingan musik ya. Apa perlu kita bantu Irfan mungkin? Waduh, Tidak. saya kayaknya terima kasih kalau untuk menyanyi kayaknya ya. Iya. Tapi kalau ada dari audiens yang ingin bersama dengan Dr. Hendra sangat dipersilakan ya. Betul sekali, Bapak. Sekali lagi kami informasikan Pak Rektor bersama dengan para wakil rektor dan juga para pimpinan sudah bisa menunggu di depan karena Ibu Wamen sedang menuju ke sini. Kita sudah siap-siap. Sambil kita menunggu proses itu, kami ingin mengundang Dr. Hendra sekali lagi atau Bapak Ibu yang ingin memberikan kontribusi menyanyinya, kami persilahkan. Ini momen yang langka sekali karena Ibu Wakil Menteri akan berhadir untuk menghadiri acara kita pada hari ini. Membersamai kita bersama-sama. Dan juga turut memberikan apresiasi atas pencapaian-pencapaian ARC USK hari ini. Betul sekali, tentu ini sebuah kebanggaan bagi kita. Bapak Ibu, karena untuk urusan protokol kami mohon maaf tidak semuanya bisa mendampingi untuk menyambut Ibu Wakil Menteri. Jadi Bapak Ibu mohon untuk berada di dalam ruangan dan mohon kepada panitia yang lainnya untuk mengatur flow-nya arus untuk keluar masuk karena kita menghindari protokoler dari Wamen yang sudah diatur dengan baik. Mohon Bapak Ibu semuanya yang sudah ada di ruangan untuk tetap berada di ruangan karena area untuk keluar masuk sementara ini akan kita off-kan terlebih dahulu. Betul, kami persilakan Dr. Hendra untuk kembali menyampaikan selingan kepada kita semua. Silakan. Cek. Bapak Ibu semoga nggak bosan. Saya juga sudah mulai.
cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekat tangan-Mu. Terima kasih cinta untuk segalanya Kau berikan lagi. Kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Tanpamu tiada berarti. Tak mampu lagi berdiri. Cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekat tangan-Mu. Terima kasih cinta untuk segalanya Kau berikan lagi. Kesempatan ini tak akan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Terima kasih cinta untuk segalanya Kau berikan lagi. Kesempatan itu tak akan terulang lagi. Semua kesalahanku yang selalu menyakitimu. Yang selalu menyakitimu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Dr. Hendra dan tim musisi. Sepertinya masih kurang nih Dr. Hendra. Kita minta kesediaan Dr. Hendra dan bandnya yang luar biasa ini untuk satu lagi musik persembahan Dr. Hendra. Sambil kita menunggu Ibu Wamen yang akan segera bersama dengan kita. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam
sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi tak bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Yang pasti. Yang pasti. Yang luar biasa untuk Dr. Hendra dan tim musisi. Kita masih menunggu kehadiran Ibu Wamen yang insya Allah akan segera bersama dengan kita. Sementara menunggu Ibu Wamen, kita akan menyaksikan beberapa video sudah berhadir. Ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita menunggu detik-detik ketibaan Ibu Wakil Menteri Sains dan Teknologi. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu ini momen yang sangat berharga bagi kita untuk bisa menghadirkan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan Ibu Wamen juga merupakan figur yang terkenal ya, Irfan ya. Betul sekali, dan beliau juga cukup viral untuk saat ini. Dan kita berharap nanti Ibu Wamen akan bisa memberikan semangat baru bagi kita semuanya. Dan pastinya Ibu Wamen akan memberikan pengarahan dan juga beliau sudah mendengar cerita-ceritanya Nilam Aceh
Harapannya kehadiran beliau di sini akan semakin memajukan Nilam Aceh ke pentas dunia sesuai dengan tema kita hari ini, From Local to Global, Innovating Indonesian Essential Oil to the World. Bapak Ibu, kami mohon bersabar untuk tetap berada pada ruangan yang berbahagia ini. Momen spesial yang kita nantikan para hadirin sekalian, yaitu ketibaan Ibu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy. Betul sekali, ini momen yang sungguh luar biasa dan istimewa karena momen ini akan memberikan pengharapan dan juga penghargaan kepada kita atas apresiasi yang telah didedikasikan selama ini dari ARC WSK bersama juga dengan mitra-mitranya, dan kita berharap ini akan memberikan energi baru bagi kita semuanya. Betul sekali Irfan, sama-sama kita masih menantikan kehadiran Ibu Wamen. Pastinya dengan agenda yang sangat padat, Irfan. Betul sekali, dan ini adalah makanya kita memberikan atensi yang luar biasa dengan jadwal yang sangat padat. Beliau bersedia dan siap untuk bisa menghadiri momen yang berbahagia ini, momen yang langka ini, untuk menghadiri acara Milad ke-8 Artsiri Research Center Universitas Syah Kuala. Dan ini sebuah momen yang luar biasa, tidak bisa diulang kedua kalinya. Betul sekali Irfan, momen yang membanggakan dan juga momen yang membangkitkan semangat untuk lebih maju lagi, bukan hanya kepada akademisi, peneliti, dan juga stakeholder yang terlibat di dalam memajukan Nilam Aceh yang merupakan nilam terbaik di dunia. Mungkin jarang yang tahu ini Irfan ya. Betul sekali, Nilam Aceh adalah nilam terbaik dunia. Dan nilam saja tidak akan cukup tanpa ada kolaborasi-kolaborasi. Tentu kita sangat menghargai kolaborasi-kolaborasi ini, sehingga kolaborasi-kolaborasi berikutnya kami sangat menantikan untuk bisa terus berkembang agar kejayaan dan pengembangan dari nilam dan juga produk-produk turunannya ini menjadi lebih baik dan terus berkembang di masa yang akan datang. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu From Local to Global, Innovating Indonesian Essential Oil to the World. Betul sekali Irfan, dan Bapak Ibu para hadirin, nantinya Bapak Ibu bisa mengunjungi stall-stall kami, produk-produk kolaborasi. Baik, Ibu Wamen sudah berhadir, para hadirin sekalian. Selamat datang Profesor Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia di Universitas Syah Kuala. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Prof. Stella yang sudah berhadir pada hari ini. Luar biasa sekali, selamat datang Prof. Stella Christy. Baik, selamat datang Prof. Stella, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi pada acara Milad ke-8 Artsiri Research Center Universitas Syah Kuala. Prof. Stella, sebelum kita
melanjutkan ke acara berikutnya, kami ingin mempersembahkan, baru saja kita meluncurkan 4 produk baru yang dihasilkan oleh ARC USK. Ada 1 produk kolaborasi melalui program Kedai Reka antara USK, ARC dan juga PT Yagi, yaitu produk berupa cleanser, yaitu berbasiskan ocean, bahan dari ocean. Kemudian tahun ini kita mengeluarkan 3 produk baru untuk hair care. Ada Yuhansa Shampoo, Yuhansa Conditioner, dan Yuhansa Hair Tonic, Prof. Stella. Baik Ibu Menteri, mari kita sama-sama menyaksikan produk koperasi kita, juga produk dari Koperasi Novak yang baru saja kita luncurkan. Here's to those who dream of a future where nothing is wasted. To the ones bold enough to ask, what if a waste isn't the end, but the beginning? Every year, the ocean gives us so much, yet we take only what we see as valuable, leaving behind what we think has no worth. But what if the story didn't end here? What if his bones, what others call waste, could hold the key to something extraordinary? It wasn't easy. Transforming waste into something extraordinary required innovation, precision, and belief. But after countless trials, we did it. From what was discarded, we created something pure, hydrating, rejuvenating, transformative. This is Osolive Gentle Facial Cleanser, a creation born from innovation, inspired by the ocean, and crafted to renew your skin while honoring the planet. This isn't just a cleanser, it's a promise. Every wash is a step towards something better. For you and for the planet. Perkenalkan, nama saya Nadia Isnaini, saya Ketua Peneliti Mecukan Kedai Reka dari Universitas Syah Kuala tahun 2024. Pada tahun ini, kami membuat sebuah inovasi, yaitu kolagen yang berasal dari tulang ikan tuna yang mengajak mitra kami, yaitu PT Yagi Natural Indonesia. PT Yagi Natural Indonesia merupakan salah satu industri kosmetik terbaik di Aceh yang mau memproduksi produk hasil inovasi kami. Di sini kami menggunakan kolagen dari tulang ikan tuna serta minyak nilam Aceh yang merupakan minyak nilam terbaik di dunia. Harapan kami semoga produk ini bisa sustain di pasar dan lebih banyak universitas yang mampu memberikan inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, namaku Farhadiza. Aku adalah founder dari Yagi Forest Skincare. Saat ini kita sedang kerjasama dengan Universitas Syah Kuala melalui program Kedai Reka untuk membuat produk bernama Ocean Pure ini dengan inovasi yaitu yang kita sebut dengan Osalip. Osalip ini sangat baik untuk mengatasi masalah penuaan dini yang ada di kulit dan ini merupakan inovasi yang sangat terbarukan terutama untuk mengatasi masalah kolagen yang saat ini beredar di produk skincare yang belum tentu halal. Kami sangat berharap bahwa kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Terima kasih. Hari ini kita ada di Bandara Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi teman-teman yang ada di bandara bisa nih mampir ke kita untuk cobain produk Ocean Pure. Jadi produk Ocean Pure ini mengandung kolagen dari tulang ikan tuna serta minyak nilam fraksi berat yang berfungsi sebagai anti-aging. Jadi sangat bagus untuk teman-teman yang sedang mencari anti-aging yang natural products. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya menggunakan produk Innovac, itu ada skincare, body care, dan parfum. Begitu ketemu Biona, alhamdulillah cocok, dingin, adem, dan rasanya kalau pakai bedak sehari-hari sekarang tanpa Biona sudah nggak percaya diri. Produk yang favorit saya yaitu adalah serum anti-aging. Dengan serum anti-aging, saya mendapatkan wajah kulit yang lebih segar dan lebih cerah. Saya ingin ada produk-produk baru, terutama berkaitan dengan rambut untuk hair care misalnya. Inovasi yang diharapkan dari riset berbasis nilam ini adalah produk mungkin untuk hair care ya. Mencegah kerontokan, rambutnya menjadi lebih bagus, perempuan sehat. Parfumnya the best. Bisa bersaing untuk pasar internasional. Untuk keempat produk baru kita yang baru diluncurkan, yaitu produk kolaborasi bersama dengan PT Yagi, Ocean Pure Oxalive Cleanser, dan juga 3 produk hair care kita. Para hadirin yang kami hormati, Ibu Menteri yang sudah berhadir pada hari ini, sebelum kita melanjutkan acara, mari kita akan mendengarkan pemaparan tentang apresiasi kinerja 8 tahun ARC yang akan disampaikan oleh Ketua ARC, Dr. Saifullah Muhammad. Dalam pemaparan ini kita akan mendengarkan berbagai pencapaian penting yang telah diraih oleh ARC serta tantangan yang dihadapi dan bagaimana ARC terus berinovasi untuk membawa Nilam Aceh ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kita akan mendengarkan pencapaian penting yang telah diraih oleh ARC serta tantangan yang dihadapinya, bagaimana ARC terus berinovasi untuk membawa Nilam Aceh ke tingkat yang lebih tinggi. Mari kita sambut dengan hangat Ketua ARC, Dr. Saifullah Muhammad. Yang kami hormati Ibu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, Bapak Wakil Rektor, para dekan, Bapak Sekretaris Senat Universitas, kemudian juga kawan-kawan dari pengurus Atsiri Research Center Universitas Syah Kuala, kemudian juga dari International Labour Organization, dari PT PEMA, dari Garuda Indonesia, dari BPOM, dari Kementerian UMKM Republik Indonesia. Terima kasih untuk kehadiran kawan-kawan semua. Saya diberi waktu singkat sekali, hanya 5 menit lebih sedikit ya. Sedikit ya, tapi bisa 2 menit ya. Baik, ARC ini mungkin sudah kalau di Aceh atau Universitas Syah Kuala udah banyak yang tahu bahwa awalnya itu kita
ingin membantu petani nilam. Diminta oleh Bapeda Aceh pada saat itu untuk mempelajari kenapa nilam kita yang digunakan di Prancis untuk parfum. Karena di dalam nilam itu ada kandungan senyawa patchouli alkohol C15H26O. Itu senyawa yang memiliki titik didih 287 derajat Celcius. Titik didih yang tinggi ini menyebabkan senyawa patchouli ini susah menguap. Jadi kalau dia dicampur dengan komponen aromatik yang lain, senyawa volatil yang lain, dia bisa mengintervensi kesetimbangan titik uap daripada senyawa volatil tersebut. Senyawa aromatik yang lain menguap juga, tetapi tertahan. Dia jadinya slow release, rilis pelan, sehingga aroma parfum itu menjadi long lasting. Di Prancis itu parfum mewah itu selalu menggunakan patchouli, minyak nilam kita. Bahkan sudah sejak dari zaman Belanda. Beberapa literatur kita temukan bahwa nilam itu adalah sebuah perusahaan Belanda yang merupakan singkatan dari Nederland Indies Landbouw Maskapai, yang kemudian juga literatur yang lain kami menemukan Nederland Indies Landbouw Aceh Maskapai. Jadi itu adalah perusahaan Belanda. Setelah bisnis gula Belanda jatuh, dia kesulitan membiayai perang dari VOC itu. Jadi dia cari komoditas lain yaitu kopi dan nilam. Nilam aslinya dari Filipina, dibawa ke Pasaman Barat, Sumatera Barat, kemudian masuk ke Sidikalang di Sumatera Utara, dan kemudian masuk ke Tapak Tuan di Aceh Selatan. Ternyata dari semua nilam yang ditanam di seluruh dunia, yang tumbuh di Aceh itulah yang paling bagus kualitasnya. Kandungan patchouli alkoholnya mencapai 30% ke atas, dan kemudian rendemennya juga tinggi, 3% ke atas. Persoalannya adalah banyak perusahaan multinasional menggunakan minyak nilam kita, tapi rakyat petani kita miskin. Nilai tambah itu tidak dihasilkan di dalam negeri kita. Tahun 2014 waktu itu Bapeda meminta kami, ada sahabat saya Pak Indra yang tadi pagi membacakan prolog ya, itu diajak oleh Bapeda untuk mempelajari terkait ini. Pergilah kami ke seluruh Aceh, keliling, ketemu dengan petani-petani, kemudian tidur di kampung-kampung, di gunung-gunung ya. Tentu kita pakai baju kaos waktu itu ya, bukan baju sebagus ini ya. Jadi dari satu kampung ke kampung, tidur di sana, kita mencoba mendengarkan apa sebenarnya persoalan. Kami temukan 24 persoalan di dalam industri hulu hilir, industri nilam di Aceh, dan itu tidak bisa ditangani dengan sendiri. Kami berpikir keras bagaimana dalam waktu singkat ini harus bisa menemukan terobosan-terobosan supaya kita bisa menyelesaikan sehingga komoditas unggulan nasional kita, karena kita memasuk 90% kebutuhan nilam dunia. 6 bulan saja Indonesia nggak ekspor nilam ke Perancis, itu Channel dan kawan-kawannya susah, Bu Wamen. Jadi kita punya produk yang luar biasa, tetapi nilai tambahnya itu tidak ada di tempat kita. Kita selama ini sangat senang dengan 100% komoditas kita ekspor. Nah kemudian kami menemukan banyak sekali masalah di mana rantai nilai dan rantai pasok daripada industri nilam itu dikuasai oleh sebuah sistem perdagangan yang tidak berkeadilan untuk rakyat kita. Sehingga susah sekali intervensi itu dilakukan kalau kita ingin membela rakyat kita. Bahkan pemerintah pun, termasuk pemerintah Aceh pada saat itu udah angkat tangan juga. Ya, kepala Bapedanya bilang ini kita nggak mungkin berhasil dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kami di ARC, di Universitas Syah Kuala itu sudah pada titik tidak ada peluang untuk kembali. We at the point no return. Kita nggak bisa lagi untuk balik. Sekali layar terkembang surut kita berpantang. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, pada saat itu kami memang melakukan bermacam-macam pendekatan ya. Kita tentu tidak bisa mengikuti rute biasa. Karena kalau rute biasa itu hilirisasi riset memakan waktu belasan tahun. Itu susah sekali untuk bisa masuk ke market. Karena kita mengikuti apa yang diajarkan oleh kementerian, ada namanya Technology Readiness Level atau TRL atau TKT, tingkat kesiapan teknologi, mulai dari TRL 1 sampai dengan 9. Biasanya 9 baru kita lempar ke market. Tetapi di angka 7 dan angka 8 itu inovasi kita mati di lembah kematian inovasi. Susah sekali untuk naik gitu. Pada suatu hari kami ketemu dengan seorang kawan lulusan Amerika. Dia bilang bahwa ada yang disebut dengan leapfrog innovation. Ikutilah inovasi lompatan kata. Jadi kata itu lompat, kemudian dia lihat situasi kiri kanan, kemudian dia memutuskan apakah dia ke kiri atau dia terus ke depan atau bahkan balik ke belakang. Itulah yang kami tiru. Kami lakukan teknologi readiness levelnya 1, 2, 3, 4, kemudian langsung jump to the market.
Kita lempar ke market, kemudian kita melibatkan market untuk feedback kepada kita. Ternyata Bapak Ibu sekalian ini memangkas waktu yang demikian banyak. Ya, dalam waktu beberapa tahun kemudian produk kita bisa di market, tidak bagus memang. Ya, tidak bagus memang, banyak dikritik oleh orang-orang, tetapi disitulah kita melibatkan kritikan, masukan dari pasar untuk memperbaiki hasil riset-riset kita. Jangan lagi riset kita habiskan 12 tahun baru lemparkan ke pasar. Pertama, kemungkinan pasar udah nggak suka lagi dengan produk kita, karena sudah belasan tahun kita habiskan energi dan itu sudah out of date, nggak cocok lagi. Jadi selama ini di Atsiri Research Center itu ada 80 orang profesor, doktor, master yang diberi mandat oleh Bapak Rektor untuk membela petani-petani kita, komoditas-komoditas lokal kita yang bisa kita hilirisasi. Kami bersemangatlah yang ahli bibit, kerjakan bibit, yang ahli kultur jaringan, yang ahli proses, ahli bermacam-macam itu melakukan masing-masing apa yang dia punya keahlian. Kami sudah ada roadmap-nya, kita buat roadmap-nya bagaimana riset dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan kita sudah ada roadmap sampai dengan 2030 yang akan datang. Nah, dengan cara seperti itu kami mengisi puzzle, ya MC saya percepat, MC tenang. Ya, kita mengisi puzzle itu dan ternyata dalam 10 tahun sudah banyak sekali yang kita hasilkan. Saat ini dulunya hanya ada 4 kabupaten yang bersisa tanam nilam. Hari ini seperti yang disampaikan Pak Rektor sudah 17 kabupaten kembali menanam nilam. Dulu harganya Rp300.000 per 1 kilo. Hari ini 1.700.000 1 kilo. Dan itu 1.700.000 uangnya mengalir untuk rakyat kita di pedalaman-pedalaman gunung-gunung di sana. Bapak Ibu sekalian, kemudian apalagi yang kita lakukan? Kami kemudian melakukan produk-produk inovasi. Saat ini lebih dari 30 hak kekayaan intelektual sudah kita raih, ya, itu berdasarkan riset-riset yang kita lakukan. Inilah saatnya rute baru daripada industri nilam berbasis komoditas nasional kita gerakkan kembali. Bapak Ibu sekalian, hari ini tadi kita ada petani dari pedalaman Tamiang datang ke sini diberi penghargaan. Ini sebuah apresiasi dan kita selama ini juga nggak bisa bekerja bersama-sama, ya. Nah, ternyata kerja keras kita, ini bagian terakhir, ya. Ternyata kerja keras kita selama ini selain mendapatkan nilai tawar yang bagus di market, selain mendapatkan apresiasi daripada stakeholders di industri dan bisnis, ternyata kita juga dapat banyak award. Walaupun award itu tadi seperti yang disampaikan Pak Indra, kami tidak mencari penghargaan. Walaupun award datang bertubi-tubi kepada kita, ya. Kita pernah dapat award dari Kedutaan Australia, Innovation Award dari Australian Embassy di Jakarta. Kita pernah dapat award Innovation Award dari Curtin University Australia. Kita pernah dapat award dari ILO Swiss Kedutaan. Kita pernah dapat award yang terakhir. Yang terakhir saya ketemu dengan Ibu Stella di Jakarta waktu itu sebagai gold winner untuk prioritas nasional green economy karena nilam ini juga, ya. Dan yang paling kami juga senang adalah sebelumnya kita dapat award Global Innovation Award oleh sebuah institusi terkemuka di Amerika. Tapi pelaksanaannya tahun 2024 itu di Barcelona. Kita juara 1, Bapak Ibu. Juara 1 mengalahkan banyak sekali lembaga-lembaga internasional. Nah, ini menjadikan kita semangat, ya. Dan kami mendengar bahwa Bapak Presiden Prabowo menjadikan salah satu inovasi komoditas lokal kita sebagai salah satu program unggulan. Nah, mudah-mudahan ini mendapat support lagi dari pemerintah dan kerja kita ini bisa kita tingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Hari ini kita sudah punya 2 store, di mana store kita itu semuanya produknya berasalkan dari hasil riset kita. Kita sudah punya store di Sabang, kita sudah punya online market, dan kami sedang negosiasi dengan Garuda. Ya, udah pernah kita kasih masuk di Garuda, ya, produk parfum kita, dan mudah-mudahan 2025 kalau Tuhan mengizinkan in-flight Garuda sudah akan ada produk kita. Tapi ini insya Allah, ya, masih harus negosiasi dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibu Wakil Menteri, Bapak Rektor dan kawan-kawan semua, kita tekadkan bahwa kerja kita ini sudah banyak kita lakukan, tetapi masih banyak lagi yang harus kita lakukan. Satu saja pesan saya kepada adik-adik generasi muda, generasi penerus ARC, jangan putus semangat, ya. Kalau kita dikritik, ambil kritiknya, ambil substansinya, hilangkan energi negatifnya, teruslah berjuang karena ini adalah tanggung jawab kemanusiaan kita yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira itu saja ya, mudah-mudahan sedikit menggambarkan bagaimana perjuangan di ARC. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak akan pernah cukup waktunya kalau untuk menyampaikan dari A sampai Z terkait dengan industri nilam ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Dr. Saifullah Muhammad atas pemaparan terkait singkat sekali terkait dengan kinerja dari ARC USK pada hari ini. Luar biasa sekali, selalu menginspirasi, selalu memberikan dorongan dan motivasi. Hadirin yang kami hormati, kini saat istimewa yang telah tiba, yaitu arahan dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy. Kami mengundang Profesor Stella Christy untuk memberikan pandangannya terkait pengembangan dan kemajuan ARC PUPT Nilam Aceh, serta industri nilam Aceh untuk memajukan riset dan inovasi, dukungan dan langkah-langkah dalam pengembangan teknologi, khususnya sektor minyak atsiri dan nilam Aceh. Mari kita sambut dengan meriah Profesor Stella Christy, Wakil Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, walaupun belum makan siang ya. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Rektor, para Wakil Rektor, Bapak Pimpinan Milad ARC, para pimpinan dari daerah dan juga dari industri, dari Direktur Program BSI, Maslahat, dan juga General Manager Garuda Indonesia, serta para hadirin yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih saya sudah diundang ke sini. Tadi saya diminta memberikan arahan tentang perkembangan sains dan teknologi. Saya tidak akan memberikan arahan karena saya datang ke sini justru untuk belajar. Karena begitu hebatnya Universitas Syah Kuala dalam perkembangan, dalam mengembangkan riset dan teknologi yang langsung memberikan manfaat terhadap komunitas di Aceh. Saya di sini baru siang karena tadi pagi saya diundang untuk memberikan keynote speech di Aceh International Forum, dan 6 dari 20-an slide saya itu semuanya tentang riset di Universitas Syah Kuala. Boleh dilihat itu ada streamingnya. Saya jadi agak khawatir universitas lain nggak saya sebut, cuma Universitas Syah Kuala aja tadi. Karena memang risetnya begitu luar biasa. Jadi saya singkat saja, pertama-tama yang mau saya ucapkan adalah terima kasih sebesar-besarnya. Mohon izin Pak Rektor, saya akan mengucapkan terima kasih sebenarnya terutama sekali, ya, mungkin yang pertama Pak Rektor sangat penting, tetapi juga terutama sekali kepada para peneliti, luar biasa sekali para peneliti-peneliti di Syah Kuala. Terima kasih Pak Rektor sudah didukung para peneliti-peneliti di universitas ini. Terus kita dukung Pak, merekalah tulang punggung keberhasilan dan kemajuan dari Universitas Syah Kuala. Tanpa peneliti-peneliti kita, tanpa dosen-dosen kita, tanpa lab technician kita, tanpa mahasiswa kita yang bergabung dalam penelitian ini, akan jauh lebih sulit untuk Universitas Syah Kuala untuk maju. Sehingga ini sungguh luar biasa ya. Saya juga sangat kagum terhadap pemikiran dari para peneliti-peneliti, bagaimana untuk bisa sungguh melibatkan komunitas di sekitar, komunitas yang bukan meneliti seperti petani-petani di nilam, dan juga tadi waktu produk kolagen bagaimana bisa melibatkan ini produknya supaya bisa langsung dijual di Sarinah atau di bandara, itu luar biasa sekali. Mungkin satu kalau saya boleh menganjurkan, perkuatkanlah lagi kerjasama antar prodi di universitas ini.
karena kita lihat Milad ARC ini yang luar biasa yang dipimpin Pak Dr. Saifullah Muhammad ini sungguh luar biasa ya. Saya setuju sekali dengan Bapak bahwa kita jangan terpaku terhadap, walaupun itu datang dari kementerian saya, kita jangan terpaku terhadap level-level itu. Karena sebenarnya kita jangan terpaku terhadap syarat, kita lihat fungsi. Saya setuju sekali bahwa kita harus melihat bahwa kadang-kadang mungkin walaupun itu masih di tingkat technology readiness yang sekian, tapi kalau kita merasa produk ini, karena setiap produk, setiap hasil dari penelitian itu memang punya karakter-karakter yang berbeda. Technology transfer readiness itu adalah ukuran sementara, tetapi ukuran agak global ya. Tetapi sebenarnya yang paling mengetahui apakah itu perlu apa untuk bisa menjadi sungguh ready, sungguh siap, itu tentu saja adalah penelitinya. Jadi ketua-ketua peneliti jangan segan-segan melihat di luar ya, melihat di luar lingkaran syarat-syarat yang sudah dibelakang. Syarat-syarat itu adalah harusnya menjadi pembantu. Oh, mungkin kita baru sampai segini, tetapi ada celah-celah yang mungkin bisa dilompati, atau celah-celah yang mungkin dari level 3 belum tentu harus ke 4 dulu, baru ke 5, baru ke 6, baru ke 7. Mungkin dengan penelitian yang sedikit berbeda, kita bahkan bisa dari level ke 4 langsung ke level ke 6. Nah, itu yang paling tahu adalah penelitinya langsung. Jadi kalau ada satu yang ingin saya sampaikan adalah para peneliti, Anda sungguh harus confident terhadap pengetahuan Anda yang memang luar biasa. Jangan segan-segan mengambil langkah-langkah baru, inovasi-inovasi baru yang sementara mungkin di luar apa yang sudah terjadi. Karena itulah artinya inovasi. Artinya inovasi sesuatu yang baru. Tentu saja baru bukan saja baru karena itu baru, tetapi baru yang dari kita pikirkan. Itulah jiwa kita sebagai peneliti, karena mungkin seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya itu adalah peneliti. Jadi jiwa kita sebagai peneliti adalah melihat kesempatan-kesempatan, memberikan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita bisa buat dari apa yang kita ketahui. Jadi jangan segan-segan melakukan itu. Sebisa mungkin di kementerian kami, Kementerian Dikti, Saintek yang dibentuk khusus oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sangat memperhatikan sains dan teknologi, memang tugas kami adalah mendukung, mensupport dan sebisa mungkin memberikan bantuan sehingga apa yang peneliti pikirkan itu sungguh bisa menjadi kenyataan dan bisa membuat manfaat bagi masyarakat sekitar. Satu yang paling penting, kami di kementerian tidak punya tujuan untuk membatasi. Jadi janganlah dilihat bahwa ada syarat-syarat atau adapun itu adalah sebagai perbatasan. Sebaliknya, Bapak Menteri Dikti Saintek, Profesor Satrio Brojonegoro selalu berkata bahwa tugas kementerian kami adalah untuk, beliau selalu berbilang, quote, mengenable setiap universitas sehingga universitas itu menjadi mandiri dan menjadi bermanfaat dan bermakna kepada masyarakat sekitar. Terima kasih sekali. Tadi saya sudah waktu mendengarkan sudah berpikir sedikit peluang-peluang apakah yang bisa langsung kita tindaki. Misalnya tadi dengan perusahaan mana yang bisa langsung kita tindaki ya. Saya sering berkata peranan inti Kemendikti Saintek itu sebagai mak comblang untuk mempertemukan antara peneliti-peneliti, rektor, dekan di Universitas Kuala yang begitu luar biasa dengan orang-orang yang bisa memanfaatkan hasil-hasil dari penelitian itu. Jadi saya senang sekali bisa hadir di sini, bisa belajar tentang kekuatan-kekuatan dari Universitas Syah Kuala, dan saya sungguh akan menindaklanjuti sebagai mak comblang mempertemukan dengan apakah itu pemerintah daerah atau industri-industri yang bisa
memanfaatkan hasil-hasil dari penelitian sains dan teknologi di Universitas Syah Kuala. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir, dan juga sore nanti saya langsung hadir akan pergi ke desa di mana petani nilam, sehingga saya sungguh bisa mempelajari. Terus semangat, terima kasih sekali atas sumbangan Bapak Ibu sekalian terhadap sains dan teknologi dan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Luar biasa Universitas Syah Kuala. Kami mohon Ibu Menteri tetap berada di panggung karena kami ingin memberikan penghargaan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Stella. Kami akan menyerahkan souvenir dari Universitas Syah Kuala. Souvenir ini melambangkan rasa terima kasih. Kami mengundang Rektor USK, Prof. Marwan, bersama dengan Wakil Rektor dan juga Ketua ARC untuk bisa naik ke atas panggung, ditemani dengan Ibu Ketua Dharma Wanita. Ya, silakan kepada Ibu Ketua DWP USK menemani Bapak Rektor sebagai cenderamata dan tanda apresiasi kepada Ibu Wakil Menteri. Souvenir ini melambangkan rasa terima kasih atas waktu, perhatian, dan arahan yang diberikan oleh Prof. Stella Christy. Kami meminta Bapak Rektor untuk menyerahkan souvenir berupa produk inovasi dari ARC USK. Ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh ARC USK, hasil riset yang dihasilkan oleh hasil riset dan inovasi oleh peneliti-peneliti USK saat ini. Ada banyak sekali produk-produk yang sudah kita hasilkan. Ada parfum, kemudian ada skincare, kemudian hari ini baru saja diluncurkan untuk hair care. Betul sekali Irfan. Ya, sesi foto bersama. Oke. Diabadikan momen yang sangat membanggakan ini. Baik, Bapak Ibu, kita ambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh kita ambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Ada juga souvenir berupa buku perjalanan ARC USK dan juga novel Nilam, Mewanginya Sang Nilam yang baru saja diluncurkan pada hari ini. Ini adalah buah karya, tidak hanya hasil riset dan inovasi tapi juga karya sastra juga dihasilkan oleh ARC USK. Luar biasa sekali Irfan, lengkap sekali produk dan inovasi baik dari sisi saintek dan juga sastra seni, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wamen. Oke, kami mengundang penulisnya Adelia Putri. Oh, ada agenda lainnya untuk penulisnya. Adelia, boleh naik ke atas panggung. Hari ini juga Bu Wamen kita juga meluncurkan satu karya seni yang lain. Adalah lagu Mewanginya Sang Nilam. Kami mengundang Dr. Hendra juga bisa naik ke atas panggung. Betul, seniman ARC sekaligus peneliti ARC, Bapak Dr. Hendra Syahputra. Silahkan. Oke, ini juga boleh dipercepat langkahnya Pak Hendra. Oke, ini adalah salah satu pencipta lagu untuk Nilam Wangiku. Jadi kita hari ini tidak hanya meluncurkan produk tapi juga ada karya seni yang kita luncurkan pada hari ini. Satu adalah musik, lagu. Dan mungkin kami mengundang inventor nih, yang paling penting, Nadia Isnaini. Oke, ini inventor. Mana inventornya? Mana inventornya? Inventor untuk produk-produk USK. Iya. Ini adalah, boleh, inventornya untuk produk-produk yang dihasilkan oleh USK. Ini adalah Nadia Isnaini, menghasilkan banyak sekali produk-produk. Kita abadikan momen bersama ini. Mohon berikan senyuman yang meriah. Baik, terima kasih Ibu Wakil Menteri dan Pak Rektor beserta jajarannya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu lainnya yang sudah berhadir pada hari ini atas partisipasi dan juga atensinya. Terutama Ibu Wakil Menteri hari ini cukup memberikan apresiasi kepada kita semuanya. Betul, dan Ibu Wakil Menteri juga sudah menuliskan sepertinya bentuk-bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan bersama ARC USK nantinya. Baik, dan dengan ini maka berakhirnya sesi penyerahan penghargaan dan simbol apresiasi ini. Kita telah sampai pada penghujung acara Anugerah dan Apresiasi Milad ke-8 ARC USK. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
memberikan dukungan dan berkontribusi terhadap kesuksesan acara ini, terutama kepada Ibu Wakil Menteri, Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, Ketua ARC, para tamu undangan, serta seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan ARC selama 8 tahun terakhir. Semoga momen spesial ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi, berkolaborasi demi kemajuan riset dan teknologi serta pemberdayaan masyarakat, khususnya yang mengangkat Nilam Aceh ke dunia internasional. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi pada event-event berikutnya. Dan ada sedikit patun penutup dari saya, Irfan. Di tepi pantai angin bertiup, membawa harum nilam ke dunia. Terima kasih atas segala dukungan yang membangkitkan semangat. Nilam Aceh, harumkan dunia untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan dengan ini maka berakhirlah rangkaian acara pada hari ini untuk Milad ke-8 ARC Universitas Syah Kuala. Terima kasih Ibu Wakil Menteri dan terima kasih. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi di event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah daun-daunnya bermekaran, bukan hanya satu. Pandanglah hamparan hijaunya, bukan sehelai. Ada tangan-tangan sejuk, ada hati-hati yang teduh, ada jiwa-jiwa berjuang, ada pikiran yang cemerlang.